Di sini saya akan setor hafalan metode penelitian sosial, yaitu paradigma penelitian dalam perspektif filsafat. Nah, ada 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan suatu yang bersifat konkret. Nah, tokoh Yunani yang memiliki pandangan ontologis dikenal yaitu Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataannya. Nah, Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendidikannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari kata satu substansi berkala, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendirinya. Hakikat, kenyataan, atau realitas memandang bisa dekati ontologi dengan 2 macam sudut pandangnya. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Nah, yang kedua kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut itu memiliki kualitas tertentu, misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, warna mawar yang berbau harum gitu. Nah, secara sederhananya ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan yang konkret secara kritis. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai, validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Nah, epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas kenyataan. Epistemologi menjadi banyak diperbincangkan dalam berbagai bidang. Epistemologi dipusatkan menjadi 4 bidang, yaitu yang pertama analisis filsafat yang terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini memiliki keterkaitan dengan konsepsi seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua berbagai masalah, skeptisisme. Yang ketiga sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Nah, yang keempat ada kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi. Terus apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu gitu. Terus istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis oleh filsuf Skotlandia James Friendly pada tahun 1854. Namun menurut Brad Warren, Raja James yang ke-6 dari Skotlandia sebelum telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun
1591. Ya, ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion, yaitu nilai, dan logos, yaitu teori, yang berarti teori tentang nilai. Pertanyaan di wilayah ini menyangkut antara lain. Yang pertama ada untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan. Yang kedua ada bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral. Yang ketiga ada bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Yang keempat ada bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional. Aksiologi disebut sebagai filsafat etika. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yaitu etika, yaitu moralitas, dan estetika, yaitu keindahan. Yang pertama, etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika ini tuh lebih fokus sama pribadi, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan, tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai sang pencipta. Nah, yang kedua ada estetika, merupakan bidang studi manusia bisa usia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Nah, keindahan ini tuh mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya yaitu suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai ada kepribadiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.